Seperti biasa, setiap awal tahun selalu banyak video merakit PC di tahun baru. Saya jadi ikutan ingin punya PC sendiri, karena sebelumnya saya selalu menggunakan laptop untuk bekerja, bermain, atau sekedar hiburan atau entertainment. Tapi apakah saya perlu merakit sendiri atau beli jadi aja ya? Tapi kalau beli jadi, kebanyakan merek terkenal menjualnya dengan harga yang cukup mahal. Jadi mending minta dirakitkan aja sih. Ada beberapa toko yang menjual PC barebone yang komponennya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelinya. Dan saya memilih opsi ini karena penjual akan sekaligus merakitkan PC tersebut. Saya memilih membeli PC barebone dengan opsi komponen berikut ini. Pertama adalah pemilihan merek barebone. Saya membeli Dex Mini X300 dari ASRock yang memiliki soket AM4, yang artinya bisa menggunakan prosesor favorit saya, yaitu AMD. Barebone ini terkenal karena form faktornya yang kecil, jadi bisa hemat tempat di meja kerja. Walaupun demikian, barebone ini memang memiliki kelemahan, yaitu hanya mendukung prosesor Ryzen yang sudah memiliki integrated graphic atau iGPU, karena tidak ada tempat lagi untuk kartu grafisnya. Jadi ini sangat kecil. Barebone Dex Mini X300 ini sudah mendukung Ryzen seri 4000 dan 5000 dengan iGPU dan arsitektur Zen 3. Kedua, saya memilih opsi prosesor Ryzen 7 seri 5700G dari kubu merah, yaitu AMD. Belakangan prosesor ini sangat terkenal karena sudah memiliki integrated grafik yang lumayan, yaitu Radeon Graphics. Opsi selain 5700G adalah Ryzen 5 5600G yang banyak dipilih orang karena harganya yang bersahabat. Prosesor Ryzen 7 seri 5700G ini memiliki jumlah core 8 dan thread 16. Itu jumlah yang lebih dari cukup untuk bekerja atau bahkan untuk dijadikan microserver. Ketiga, untuk RAM. Saya memilih opsi yang kapasitasnya 32 GB single channel. Sebenarnya penjual memberikan opsi lain seperti 16 GB dual channel yang terdiri dari 2 keping RAM 8 GB. Sayangnya tidak ada opsi 32 GB yang dual channel atau 64 GB yang dual channel. Tapi tidak mengapa, karena kelak saya bisa menambahkannya sendiri sehingga bisa menjadi 64 GB dual channel. RAM yang digunakan adalah DDR4 3200 MHz dari Team Group dengan kapasitas 32 GB. Masih tersisa satu slot di motherboard untuk upgrade kelak. Keempat, storage. Saya memilih menggunakan SSD XPG SX6000 Lite dari Adata yang merupakan SSD NVMe Gen 3x4, kapasitasnya 1 TB. Ini bukan SSD yang cepat karena tertulis hanya memiliki kecepatan baca 1800 Mbps dan kecepatan tulis 1200 Mbps. Sudah cukuplah bagi pekerjaan saya. Kelima, waktu membeli barebone ini sudah dibekali modul Wi-Fi dengan satu antena untuk melengkapi port RJ45 yang sudah mampu menyalurkan data sampai 1 Gbps. Ini modul Wi-Fi-nya ada di bawah SSD menggunakan slot M.2. Keenam, saya menambahkan satu harddisk 2,5 inci dengan kapasitas 1 TB. Ini harddisk bawaan dari laptop Asus TUF yang sudah saya upgrade dengan SSD 1 TB. Sebenarnya ini ada satu slot lagi, ada satu area lagi yang bisa kita pasangkan satu harddisk lagi, yang ini bisa dikonfigurasikan dengan RAID 0 atau RAID 1. Oke, saatnya melihat bentuk fisik dari barebone ini. Di bagian depan terdapat satu tombol untuk menyalakan dan mematikan PC. Di bagian bawahnya terdapat satu port untuk cek mikrofon.
satu slot USB Type-C Gen 3.2 yang tidak mendukung DisplayPort, satu port USB Type-A generasi ketiga, dan satu port jack untuk speaker atau headphone. Sayangnya port audionya terpisah ya untuk mikrofon maupun untuk speaker, jadi perlu kabel splitter jika ingin menggunakan headphone yang sudah memiliki mikrofon. Di bagian samping terdapat kisi-kisi yang besar, ini menjamin aliran udara yang baik bagi prosesor. Kebetulan kipas bawaan prosesor Ryzen 7 seri 5700G tidak bisa dipasang di barebone ini karena terlalu besar bagi barebone ini. Untungnya ASRock sudah membekalinya dengan kipas pendingin yang low profile. Sepanjang yang saya coba selama beberapa hari ini aman-aman aja kok. Sementara di bagian belakang berkumpul banyak port. Tidak sebanyak PC lain yang umum sih, tetapi sebenarnya sudah cukup kok untuk penggunaan umum. Di bagian paling atas terdapat antena WiFi yang bisa diputar untuk diarahkan ke hotspot supaya bisa dapat sinyal yang bagus. Di bawahnya terdapat port bulat untuk power supply. Barebone ini sudah dibekali unit power supply eksternal dengan daya 120 watt. Di bagian bawahnya terdapat 3 port untuk display. Ini cukup banyak ya teman-teman ya. Yang pertama adalah port DisplayPort, yang kedua adalah HDMI, dan yang ketiga adalah D-Sub. Ketiganya bisa digunakan sekaligus sehingga sistem bisa menampilkan 3 layar sekaligus. Sedangkan di bawahnya terdapat USB Type-A, ini generasi ketiga. Di sebelahnya juga ada USB Type-A juga, ini generasi kedua, mungkin bisa digunakan untuk keyboard atau mouse. Sedangkan di sebelahnya terdapat port RJ45 untuk jaringan 1 Gbps. Demikian video singkat mengenai PC ini. Jadi memang lebih praktis jika dirakitkan oleh penjualnya saja ya teman-teman ya. Di samping pasti jadi, tidak ada kesalahan, juga akan menghemat waktu kita. Sebenarnya PC ini buat apa sih? Kalau teman-teman tertarik untuk mengetahui penggunaan PC ini, mohon klik tombol like dan subscribe jika belum, karena dukungan dari teman-teman membuat saya bersemangat untuk meneruskan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.